Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan. Nah, Indonesia sendiri adalah negara yang religius sekaligus demokratis. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, agama sering sekali masuk ke ranah politik, seperti dalam kampanye politik. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Nah, hal ini disebut dengan politisasi agama. Menurut kalian, apakah hal ini kedepannya akan menjadi penyebab perpecahan atau malah hal yang wajar dalam politik? Dan hari ini kita akan bahas dengan perspektif sosiologi. Nah, di sini saya sudah bersama rekan saya, Anastasia Viviansari. Di sini beliau akan menjelaskan hal yang melatar belakangi politisasi agama. Dalam beberapa pemilu di Indonesia, isu agama sering sekali digunakan untuk menarik perhatian masyarakat. Misalnya melalui ceramah, kampanye, atau narasi media sosial yang mengkaitkan pilihan politik dengan identitas agama. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan masyarakat memandang politik. Oke, baik rekan-rekan semua. Nah, ini tadi udah dijelaskan sama rekan saya, Anastasia. Beliau sudah menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi politisasi agama. Sekarang kita akan melanjutkan dengan narasumber berikutnya. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua, Ruben dengan NPM D1025067. Oke, menurut Kak Ruben sendiri, kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, ini fenomena ini gimana jelasinnya, Kak? Oh, jadi kalau menurut saya, kan dalam masyarakat itu memiliki berbagai macam kelompok, dan setiap kelompok itu memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak mereka masing-masing. Oke, berarti di sini ada letak ego ya? Ya, betul sekali. Di dalam politik, agama itu tidak hanya dipandang secara spiritual saja, tapi juga digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan suara dan juga kekuasaan. Oke, apakah ini bisa kita sebut salah guna? Jadi kalau menurut saya, boleh dikatakan disalahgunakan sih. Yang dulunya agama itu sangat dihormati sebagai konteks spiritual kita, tapi malah disalahgunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan suara dan kekuasaan. Sekarang kita lihat dari cara pandang sosiologi. Oke. Mungkin Kak Ruben bisa jelasin secara sosiologis? Nah, jadi teori sosiologis yang melatar belakangi konflik ini nanti kita akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya lagi. Oke, terima kasih Kak Ruben. Oke, sama-sama. Nah, rekan-rekan semua, di sini saya sudah bersama narasumber ketiga, yaitu Kak Anissa dengan NPM berapa Kak? D1F025043. Nah, jadi sekarang gimana kalau kita lihat fenomena ini dengan perspektif yang berbeda, Anissa? Oke, jadi kalau dilihat dari sudut pandang teori fungsionalisme, agama ini sebenarnya memiliki peran penting dalam masyarakat. Agama membantu menjaga nilai-nilai moral dan membuat masyarakat itu tetap memiliki rasa kebersamaan. Jika ini dikaitkan dengan politik, nilai-nilai moral itu sebenarnya semacam pedoman etika, baik itu bagi pemimpinnya sendiri maupun masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan politik. Cuman yang menjadi permasalahannya di sini, ini muncul di saat agama itu cenderung dipakai terlalu jauh untuk kepentingan kampanye. Dan kalau ini terjadi, yang awalnya dia berfungsi untuk menjaga persatuan, maka bisa terjadi sebaliknya, yaitu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Jadi pada intinya, agama itu tetap memiliki fungsi positif, tapi penggunaannya dalam politik itu harus perlu dijaga supaya tidak menimbulkan sebuah konflik. Oke, baik. Terima kasih Kak Nisa atas penjelasannya. Teori selanjutnya mungkin akan dijelaskan rekan-rekan yang lain. See you. Nah, oke rekan-rekan semua, setelah kita mendengar penjelasan mengenai teori fungsionalisme, sekarang kita lanjut ke rekan kita, Kak Indira, dengan NPM berapa Kak? D1F025081. Oke, di sini Kak Indira sendiri akan menjelaskan dampak sosial. Gimana Kak? Menurut Kakak? Politisasi agama dalam pemilu dapat menimbulkan beberapa dampak sosial. Misalnya muncul polarisasi dalam masyarakat berdasarkan identitas agama, meningkatnya konflik antar kelompok, serta menurunnya kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan agama dalam politik perlu
dilakukan secara hati-hati. Oke rekan-rekan, baiklah, itu tadi penjelasan dari narasumber yang telah hadir di samping saya. Nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan dan mendengarkan teori-teori yang telah disebut oleh narasumber yang hadir di samping saya, dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Sekarang adalah bagian kesimpulan yang akan dirincikan oleh rekan kita Kak Velo Vepexia dengan NPM D1 F02507. Oke, gimana Kak untuk penjelasan kesimpulan dari teori-teori yang sudah dijelaskan tadi? Dari kesimpulannya dapat dilihat bahwa politisasi agama dalam pemilu merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks. Dalam perspektif teori konflik, agama dapat menjadi sebagai alat mobilisasi politik. Sedangkan dalam fungsionalisme, agama menjadi moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, tantangan bagi demokrasi adalah agar agama tidak disalahgunakan dalam bidang politik sehingga dapat memecah belahkan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Kak Velo. Ya.